teman pemilih, ketemu lagi di podcast KPU Kabupaten Sambas, Bincang bersama teman pemilih. Kali ini masih bersama saya Nur Anissa selaku host pada podcast kali ini. Dan seperti biasa, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Kadif Sosdikli, Parmas dan SDM KPU Kabupaten Sambas, Bapak Aan Sumantri. Halo, Cak. Halo, Pak. Ini Pak, kali ini kita akan membahas tentang apa nih, Pak? Nah, kali ini episode yang ketiga ya, Cak ya? Iya, episode ketiga. Pernah sempat nonton video yang viral di TikTok yang di Sambas kemarin tuh. Yang mana itu ya, Pak ya? Nah, coba kita saksikan ya, salah satu cuplikan film yang nanti akan bahas. Nah, kita saksikan dulu cuplikan dialognya. Kan dah kupadahkan dengan kau. Engkau belum bisa bawa antara seperangkat alat pertanian. Undang band 7 hari 7 malam. Taruh 20 tuntung. Bagus kau tang balik. Duduk depan rumah nunggu pati amas anyut. Dah, sensen balik. Saya datang lagi kau ke situ. Tahu kan kau tuh lapang tuh apa? Nah, itu tadi Cak, cuplikannya yang kemarin sempat viral di TikTok. Nah, jadi kemarin tuh kita ada project membuat film untuk sosialisasi pilkada. Kalau di KPU RI ada film Kejarlah Janji dan Tepatilah Janji. Nah, kita kemarin ada juga film. Kita tidak mau kalah dong dengan KPU RI. Harus. Walaupun dari daerah kita ada karya-karya juga. Nah, kemarin kita membuat film Janji Siti dan Sarung Sakti. Nah, pada kesempatan kali ini kita ingin bahas bagaimana sih sebenarnya di balik layar pembuatan film ini. Nah, siapa yang akan kita undang nih, Cak? Nah, ini teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Itu sutradara dari film Janji Siti dan Sarung Sakti. Ini saja langsung kita kenalkan Bang Ahmad Subhi. Apa kabar, Bang? Baik, alhamdulillah. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, Bang. Ini Bang, bisa diceritain sedikit mungkin latar belakang sebagai sutradara? Kalau untuk latar belakang sutradara, kebetulan saya sebenarnya sebelum bahas latar belakang sutradara, saya berprofesi sebagai PNS. PNS di kantor imigrasi kelas 2 TPI Sambas. Nah, dan untuk berkecimpung di dunia film, memang dari tahun 2013. 2013 ya? Ya, saat film Kembang Polaria. Oh, Kembang Polaria udah ikut? Belum. Oh, belum. Nah, jadi pertama kenal fenomena film Sambas. Ya, betul. Sambas sih Kembang Polaria tahun 2012. Ketika booming, akhirnya saya coba tertarik. Karena memang dari dulu saya ini orangnya suka nulis. Suka nulis ya. Jadi nulis apapun, cerpen, puisi dan segala macam. Ketika ada fenomena film Kembang Polaria yang booming, booming yang satu, akhirnya ikutlah coba bikin film pertama saya, film panjang pertama, Hantu Bangkit the Movie. Hantu Bangkit the Movie. Horor ya? Horor komedi. Horor komedi. Itu masih belum ada YouTube, belum viral lah. Berarti masih awalnya targetnya pada saat itu industri film Sambas itu kan memang meledak di DVD. Karena pada saat itu era DVD player masih ada, rumah-rumah masih banyak DVD player. Dan lapak-lapak yang jual kaset DVD pun masih banyak, sehingga film Sambas era kemasannya di situ. Bahkan Kembang Polaria itu kan hampir 20.000 keping. Terjual. Bayangkan, akhirnya ketika tertarik untuk bikin film seperti Kembang Polaria, ya berharap film Hantu Bangkit the Movie mengulang kesuksesan, dan alhamdulillah ternyata gagal. Jadi menyisakan ya minus lah, defisit lah. Karena pakai uang sendiri kan produksinya, Cak, dengan kawan-kawan. Jadi ada kalau pendidikan khusus ke perfilman ada enggak? Kalau basic enggak ada sama sekali. Enggak ada sama sekali. Saya malah latar belakang pendidikan bahasa. Oh, bahasa. Tapi karena dari kecil suka nonton film, suka nulis, suka ya menonton lah film-film apapun, dari animasi, dari anime kan, dari film drama, komedi, horor. Akhirnya ya coba bikin film dan memberanikan. Otodidak. Nggak tahu skrip, nggak tahu kamera apa segala macam. Bahkan kamera aja waktu itu minjam punya kawan.
Kalau yang kemarin sempat meledak juga film apa Jamban? Film Jamban itu untuk untuk kompetisi. Kompetisi ya? Kebetulan yang adakan kumparan ex YouTube competition. Ah. Jadi YouTube kumparan bekerja sama dengan YouTube Indonesia buat satu kompetisi lah, Iya, kan? Betulan temanya pada saat itu memilih dengan jernih. Iya, hampir Nah, hampir karena sama pada dengan saat temanya. Pilpres kan, Iya, Pilpres. Akhirnya kita coba ikutkan film Jamban dan sebenarnya pesimis. Karena ketika udah submit terakhir, itu yang ikut 667 peserta. Woi. Se-Indonesia. Se-Indonesia. Dan tidak ada harapan. Karena pertama, waktu ikut di tingkat lokal sering kalah. Iya, kan? iya, iya. Oh, udah saya bilang. Yang penting nyoba. Tapi ternyata ketika pengumuman 10 besar, alhamdulillah masuk final. Dan dilanjut lagi 2 minggu kemudian pas penjurian, alhamdulillah juara 1 film terbaik dan mendapat penghargaan uang tunai plus berangkat ke Amerika. di kantor YouTube dan Google di California. Woi, California. Luar biasa ya. 2019. 2019 ya? Iya, 2019. Kalau panggilan sutradara amatir? Kalau sutradara amatir Itu panggilan sebenarnya atau nama gimana tuh? akhirnya kita jatuhnya kepada rumah produksi. Oh, rumah produksi. Karena awalnya sebenarnya Black Holic Entertainment pada saat garap film Hantu Bangkit the Movie, saya bawa bendera Black Holic Entertainment. Karena saya dulu IO, event organizer waktu kuliah sampai dengan udah lulus PNS pun udah berhenti dah. Jadi IO enggak lagi tapi Black Holic-nya masih Kawan-kawan lah ya. produksi lagu, produksi ya film lah. Akhirnya merubahlah saya waktu itu ngerubah Black Holic menjadi sutradara amatir itu di 3 tahun berkarya lah. Gagal tuh kan? Gagal terus pada kompetisi. Akhirnya coba sutradara amatir. Yang filosofinya memang saya merasa setiap orang tuh selalu mulai dari awal amatiran kan. Iya, amatiran ya. Sekalipun dia nanti profesional, semangatnya harus tetap amatir. Seperti pemula gitu. Supaya ada keinginan untuk terus belajar. Betul. Dan tidak jumawa. Dan tidak jumawa. Biasanya kalau udah faktor jam terbang tinggi kan, udah dapat penghargaan banyak, award banyak, wah tiba-tiba sombong. Itu yang menghindari. Biar orang panggil film amatir, enggak masalah. Asal filmnya enggak amatiran. Keren-keren filosofinya, Cak. Lanjut, Cak. Keren. Nah, untuk film Janji Siti dan Sarung Sakti ini sudah ini project keberapa ya, Bang? Dari 2013 film panjang, beberapa terakhir mungkin ini udah masuk saya lupa ya karena Belasan, puluhan? ada mungkin Puluhan. Iya, Kalau puluhan. untuk series ini ya? Kalau series series baru pertama kali. Tantangan pertama kali. Tantangan dari KPU Kabupaten Sambas. Nah itu Formatnya series kan. iya. Aduh saya bilang. Untuk kesan pertama nih, Abang setelah mendapatkan project film ini nih ya, saat ditawarkan dia, Ya. gimana tuh kesannya? Pertama memang saya cukup tertarik. Iya. Karena pertama saya terkait film Jamban juga mengangkat isu sosial, isu politik yang ada di Sambas. Nah, dan film ini juga ketika pertama dijelaskan kan sama Bang Aan bahwa ini kita ngangkat beberapa fenomena yang ada di Sambas. Karena kan mau kontestasi pemilihan bupati pada saat itu kan. Dan itu menjelang berapa bulan ya? Iya. Sebelum Seingat saya kita tidak sampai 1 bulan mendiskusikannya. dan yang singkat bikin ya. kaget itu formatnya. Formatnya. Karena saya terbiasa bikin short film pendek, itu formatnya agak beda. Ketika itu diminta untuk series, dan itu pun 10 episode, saya bilang ini tantangan. Tapi kalau memang saya mundur di awal, ya percuma saya berkarya dari awal kan. Akhirnya saya coba, alhamdulillah. Biarpun mungkin hasilnya tidak maksimal atau kurang maksimal, memuaskan. maksimal, sangat memuaskan. Siap. Nah, inspirasi awal di balik film Janji Siti dan Sarung Sakti ini, apakah ada dari kisah nyata atau ada fenomena tertentu yang menjadi pemicunya? Sebenarnya pengamatan Pengamatan. sosial. Karena saya lihat politik di Indonesia ini sampai sekarang pun belum dewasa. Jadi masih ada proses transaksional.
masyarakat atau konstituen pemilih itu dikasih imbalan, baru dia memilih. Wah, itu yang saya hindari. Nah, terutama memang banyak kita lihat di fenomena-fenomena di berita, di media, bahwa banyak sekali ketika caleg itu gagal, dia ngambil barang yang udah dikasihkannya ke masyarakat. Itulah inspirasi di film Jamban. Dan di film ini pun ada sentuhan salah satu karakter tuh, Pak Mustahil kan. Iya, Pak Mustahil. Melekat itu ya. Iya, melekat. Jamban Mustahil juga kan? Iya, betul. Jamban Mustahil juga. Sama. Karena kalau kita lihat dari filmnya memang hampir fenomena sehari-hari di masyarakat. Ya kan? Salah satunya misalnya yang kena arisan bodong itu kan diangkat. Terus cerita disabilitas, Betul, ya, disabilitas. yang cerita disabilitas itu memang kisah nyata. Yang kisah nyata kayak kondisi keluarga disabilitas begitulah ya, kondisi keluarga disabilitas. Yang coba kita angkat juga di film. Jadi kan kalau Ica nonton filmnya itu ada adegan anak yang tidak mau melanjutkan pendidikan karena melihat orang tuanya kondisi orang tuanya disabilitas, padahal orang tuanya kuat untuk menyekolahkan. Iya, betul. Seperti itu. Nah ini Bang, ini kan genrenya romcom ya, romantis, komedi dan juga fantasi ini ya. Nah ini kenapa nih milih genre fantasi nih? Jadi reasonable. Pertama menghindarkan konflik di tingkat penonton maupun konstituen ataupun kandidat. Karena pertama, ketika film itu kita buat di kampung antah berantah dan genrenya fantasi, ketika mereka misalnya komplain kan, ya saya bilang ini fantasi kan, fantasi, bukan realita di kampung-kampung tertentu. Cuman pada saat itu pendekatannya biar memang menarik. Pertama ada sentuhan romantisnya, karena pertama segmentasi kita pemilih pemula yang pada saat itu memang partisipasinya rendah kan, ya, dan salah satu genre yang mereka minati memang romantic komedi. Nah, dan fantasi itu menghindarkan tadi tuh ada komplain atau segala macam. Takutnya kok mirip. Gitu kan kita bisa nanya. Iya, makanya menghindarkan angka ataupun simbol-simbol tertentu. Itu juga jadi tantangan Bang, kayak bagaimana memilih kata-kata, peralatan yang tampil. Kita kan menghindari itu, khawatir tuh kemarin tuh. Itu belum sempat jadian ya. Untungnya saya dibantu oleh tim yang solid, tim yang cekatan, tim yang cepat lah. Hingga akhirnya ketika naskah itu jadi, mereka juga ikut ngoreksi. Bang, ini jargonnya mirip ini Bang. Bang, ini ada angka, ini ada sesuatu yang mungkin menyebabkan konflik lah nanti kan, potensi konflik. Maka akhirnya pas jadi draft 1 saya kasihkan kan untuk dianalisa, untuk dibaca, takutnya saya kelepasan, dan memang ada beberapa koreksi itu yang memang kalau dilanjutkan bisa menimbulkan. Dan komedi itu untuk itu gak dia Bang ya, untuk kondisi realnya itu dalam tanda kutip panas ya, dengan kita menghadirkan serial komedi ya supaya lebih berimbang gitu lah, orang tidak terlalu tegang. Betul. Dan memang segmentasi pasar ataupun peminat itu memang cenderung komedi. Jadi masyarakat itu agak riskan ataupun tidak tertarik dengan cerita-cerita berat biasa. Makanya kalau drama itu full drama itu mereka kadang tidak terlalu merespon. Makanya film-film Sambas yang sukses rata-rata 85 sampai 90% komedi. Komedi. Ada unsur komedinya. Oke, ada pesan utama untuk yang ingin Abang sampaikan dari film ini, melalui film ini? Kalau film ini sebenarnya berangkat dari ide sederhana tentang Ahmad, seorang remaja yang memang seperti remaja layaknya masyarakat Sambas. Selesai sekolah ya betul. Fokusnya ke Malaysia, negeri jiran, cari pundi-pundi ringgit lah. Akhirnya balik, modal nikah dengan Siti. Tapi yang jadi masalah pada saat itu kan orang tuanya tidak setuju. Fenomena ini sebenarnya seperti yang terjadi di lapangan. Banyak sekali kita lihat bahwa mereka TKI non prosedural ketika berangkat itu balik itu dengan kondisi tidak bawa apa-apa atau malah bawa penderitaan
karena tadi ditangkap atau segala macamnya. Dan Ahmad ini gambaran dari kondisi masyarakat bawah, kelas bawah, kerja susah, pengangguran, tapi pengen mewujudkan mimpi-mimpinya. Seperti itulah. Yang di film itu dia dikejar-kejar itu ya? Yang awal-awal itu ya? Iya, Itu lari dari Malaysia. Lari dari Malaysia. Kalau kita dengar cerita-cerita ya memang seperti itu. Kalau berangkat ya, berangkat ke negeri jiran untuk secara ilegal ya biasanya kadang menjumpai kasus-kasus seperti itu. Iya, betul. Nah, kebetulan juga dia di imigrasi. Jadi ada pesan itu. Pesan tersirat ya, supaya kalau mau berangkat itu harus yang prosedural. Betul. Jangan sampailah kalau bisa yang prosedural. Ada nggak sih Bang karakter atau adegan tertentu yang menurut Abang nih paling kuat dalam menyampaikan pesan film ini? Film yang ataupun adegan atau scene yang paling kuat memang saya taruh ketika Ahmad menghadapi keputusasaan. Ketika Siti mau dinikahkan dengan pilihan Calon ayahnya, itu ya? calon ayah. Calon kepala desa. Nah, calon kepala desa. Kenapa? Karena memang hal yang terjadi pada Ahmad ya terjadi dengan masyarakat ataupun anak muda lainnya. Tapi bukan yang kisah disambat. abang kan? Bukan. Sudah tahu kisah ceritanya kan. Cuman kita ngelihat ada beberapa memang terjadi hal yang serupa. Ketika dia berangkat, pulang ternyata pacarnya ataupun calonnya sudah menikah dengan orang lain. Itu sering terjadi. Bahkan mungkin kalau yang nonton, kalau berani dia komen pasti ada kejadian seperti yang dialami Ahmad di karakter film ini. Kalau pesan yang terkait tentang kepilkadaan yang kuat di mananya itu, Bang? Sebenarnya kalau untuk pesan itu saya titip di karakter Pak Mustahil. Pak Mustahil. Ya. Nah, Pak Mustahil dan Pak Muslihat ini kan karakter yang bertolak belakang. Ya. Pak Mustahil ini dalam kondisi kita bilang miskin, tapi punya cita-cita, cita-cita mau jadi pejabat, mau jadi eksekutif lah, kan, mau jadi eksekutif, tapi mimpinya menjadi kepala desa maksudnya, kan, tapi sumber daya kemampuan itu tidak ada, hingga akhirnya dia merubah pola-pola pendekatan kepada masyarakat. Sebenarnya Pak Mustahil ini lebih kreatif ketimbang Pak Muslihat yang punya siasat jahat untuk menang kampung kan, menang di kampungnya. Tapi Pak Mustahil ini yang mantan penjual obat punya pendekatan yang lebih praktis saya bilang. Tanpa dia mengeluarkan modal besar, kalau memang dia beruntung, dia bisa menang. Sedangkan Pak Muslihat tadi yang punya latar belakang pengusaha sukses, sumber dana besar kan, terus dengan mudah menyogok orang ataupun membayar orang untuk memilih dia, malah kemungkinan bisa kalah. Nah gitu. Kalau karakter Putra? Kalau Putra sebenarnya antitesa. Jadi karakter yang memang dimunculkan yang sebenarnya karakter seperti ini jarang terjadi ataupun jarang muncul di politik Indonesia. Kenapa? Karakternya jujur, pintar, bersih. Dia menjual ide dan gagasan ya, benar-benar menjual hanya ide dan gagasan. Dia pulang ke kampung sebagai orang baru tapi pendekatannya bisa cepat dengan masyarakat, akhirnya terpilih. Nah, itu yang sebenarnya diharapkan dari seorang politikus yang ada di Indonesia. Seperti itu. Dan Pak Mustahil dengan kerendahan hatinya, itu kan. Dengan kerendahan hatinya akhirnya dia mengalah, mengedepankan kepentingan masyarakat, desanya. Nah, itu yang hebat dari Pak Mustahil gitu. Kalau konsultan politik Putra itu apa bayangan ketika Bang memikirkan film itu tiba-tiba ada muncul sosok misterius itu kan dari rumah tua itu gitu. Dan sebenarnya ini saya ambil dari intisari politik di tingkat atas. Bahwa setiap politikus yang berkecimpung di dunia politik dan karirnya bagus pasti ada konsultan di belakangnya. Nah gitu. Kita tahulah mereka lahir dari partai kan. Tapi di balik partai itu ada orang-orang yang memang memberikan impuls yang kuat sehingga dia menjadi politikus hebat. Dan di sini sebenarnya pendekatannya itu agak sedikit tasawuf. Oh iya, tasawuf. Tasawuf. Makanya ada dialog kuat yang mengatakan kalau pemimpin itu bukan nabi. Nabi, ya betul. Karena kalau nabi salah,
Rasul atau Nabi salah itu langsung ditegur ya, Allah. Dia mendapatkan wahyu. Ya, mendapatkan wahyu. Tapi kalau seorang pemimpin enggak. Nah, seperti itu. Jadi itu sebenarnya sentuhan-sentuhan tasawuf. Iya. Biar orang itu memilih itu betul-betul dengan hati. Dan mereka pedulilah dengan politik. Karena yang saya bilang yang lebih parah tuh kalau kita buta politik. Nah, film ini mengajarkan baik tidak baik atau suka tidak suka pilihan kita. Yang dilakukan Ahmad, dia tetap milih Putra. Padahal Putra itu saingan dapatkan Siti kan? Tapi akhirnya ketika di antara tiga orang ini ternyata Putra lah yang wajar memimpin desanya. Gitu. Dalam menentukan cast nih Bang atau pemain ini ada dilakukan casting atau cuman casting ya? Itu lumayan panjang praproduksinya. Jadi saya memang menghindarkan kesalahan-kesalahan dari ketidakmaksimalan pemain. Salah satunya kita harus bikin casting. Pertama awalnya memang targetnya kan anak muda nih ya, paling tidak konten kreator. Kalau kita ajak main tuh yang followernya besar kan. Ada kemarin sudah kita incar kemarin beliau itu. Nah, Bang Subi, ini incaran kita. Siap, betul. Kan? Followernya besar. Tiba-tiba boleh diceritakan? Karena sudah ada pilihan politiknya, mendukung salah satu ya nggak boleh bawa Bang Subi. Betul, karena kita harus objektif dan pemain ini benar-benar kita casting. Dan proses casting itu saya ingat sampai 2 hari. Habis itu reading dan coaching pelatihannya dilatih itu kurang lebih hampir 5 hari total. 5 hari. Dan jadi mereka digenjot. Itu memang pertama dia main film ya? Kalau Wiputra ya. Wiputra sebenarnya udah berapa kali. Cuman untuk main talent peran utama baru ini. Dan dia menunjukkan kemampuan dan kapasitasnya. Itu yang saya salut. Ada pertimbangan khusus untuk menentukan pemeran utamanya nih? Sebenarnya karakternya udah dapat secara psikologis, ya, fisiologi. Badannya, tubuhnya kan agak kurusan, memang cocok jadi pengangguran kan. Dan wajahnya pun Melayu lah, lokal banget kan. Kalau blasteran enggak masuk. Jadi selain kemampuan aktingnya yang memang memadai. Nah, dia punya dan memang model dia gitu, ngomongnya pun model dia gitu kan. Nah, dan dia kan penyiar stand up komedian. Jadi pas. Dari film dia jadi bintang film itu, kita tariklah kemarin jadi pembawa acara debat. Sampai MTQ kemarin. Sampai MTQ hebat jam terbangnya. Nah, dalam produksi film ini kan pasti ada tantangannya gitu ya Bang. Boleh diceritakan mungkin ada? Jadi yang memang tantangan terberat waktu. Karena dengan jadwal tayang yang hampir seminggu sekali ya. Kita butuh keteteran karena saya harus bolak-balik 1 minggu itu 2 sampai 3 kali ke Singkawang. Hanya untuk karena kan kita editing dan finishing post pro-nya, pasca produksinya memang di Singkawang. Editor saya Singkawang. Jadi tidak memungkinkan kalau misalnya dia datang Sambas karena peralatan harus dibawa kan, jadi saya yang harus datang ke sana. Jadi setiap episode sebelum tayang tuh harus kita betul-betul kita teliti dulu, kita tonton berkali-kali, jangan sampai keteteran kan. Dan memang waktu itu, karena pertama dari dapat tawaran untuk garap web series kan, nah itu udah hampir 1 bulanan kan. Tantangan untuk menyelesaikan naskah lagi, itu harus memang sesuai target deadline, kalau enggak molor, karena kan episode terakhir kita targetkan berapa hari sebelum pencoblosan. Nah, itu yang masa tenang itu yang berat. Kalau yang itunya apa namanya, jumlah personil yang abang manage itu berapa tuh untuk? Jadi untuk kru itu seingat saya orang 14 atau 15. Dengan pemain itu ada belasan. Jadi total tuh hampir 30 orang. 30 orang. Boleh dijelaskan kali Bang, di mana itu lokasi syutingnya? Bahkan banyak nanya-nanya tuh. Di mana sih sebenarnya lokasi syutingnya nih? Dan sebenarnya saya mengulang nostalgia dengan film Jamban. Jadi film Jamban nih di Desa Sembrang, Desa Sumber Harapan. Desa Sumber Harapan. Jadi saya cari set lokasi di sekitar situ.
karena memang beberapa film saya garap di situ. Pertama, lokasinya representatif, jadi memang menggambarkan kondisi Sambas. Ya. Masih ada jamban di beberapa titik kan. Habis itu lokasinya tepi sungai, jalan kayu, rumah masih papan. Nah, jadi akhirnya kita putuskan di situ. Dan memang kondisi sosial ekonominya sangat-sangat mewakili lah dengan ceritanya. Kalau tidak salah di daerah-daerah sana juga banyak banyak kawan-kawan kita yang kerja di TKI apa ya. Banyak. Salah satunya kan Salah desanya, satunya. desa yang karena dulu saya pernah pendampingan di desa itu. TKI. Selain penghasil tenun, Ya, banyak juga penghasil tenun. TKI. Dan tenunnya juga kan dijual keluar kan Iya, kalau keluar satu ya. ke Brunei, ke kan, tenun. ya, komoditasnya. Respon awal penonton saat menyaksikan film ini gimana nih Bang? Jadi sebenarnya kita tayang memang mengharapkan respon dari penonton tanpa kita ada YouTube Ads, Iya, iya, tanpa itu, iklan, Tanpa memang iklan, ya. betul-betul organik. Organik. Bagaimana film itu ditonton dan ditonton terus ramai-ramainya oleh masyarakat tanpa ada iklan. Kalau paling tidak kalau mau efektif kan kita pakai Facebook Ads ataupun YouTube Ads kan, karena algoritma yang nanti robotik yang jalan kan. Tapi kita berharap ini murni. Masyarakat memang betul-betul ngerespon, nonton, komen dan nge-share. Nah, itu yang diharapkan. Ya, kebanyakan komennya tuh itu ya kapan tayang episode selanjutnya. Nah, ya. Dan ya, karena kita kan durasi filmnya kan hanya 10 menit tuh, ya, 10 menit. ya. Di limit di 10 menitan. Dan memang idenya itu kan menciptakan kepenasaran orang. Iya. Itu kan kenapa dijadikan episode-episode. Iya, betul. Jadi ada tantangan juga pertama. Masyarakat kita belum terbiasa dengan format web series. Iya, betul. Web series kecuali dia memang sudah sering ataupun punya platform atau aplikasi kayak Netflix kan tontonan yang lain lah, aplikasi-aplikasi lain. Jadi ketika pertama format web series ini kita tayangkan di YouTube, memang agak sedikit masih asing lah, gitu. Nah, apa sih harapan Abang nih terhadap penonton khususnya pemuda setelah menonton film Janji Siti dan Sarung Sakti nih Bang? Khusus di Sambas memang saya harapkan ada perubahan pola pikir lah dengan budaya berpikir pemilih muda nih, karena memang presentasinya besar kan. Iya, betul. Besar, sehingga ketika mereka tidak mau memilih, buta politik, otomatis nanti kondisi perpolitikan kita memang tidak memadai untuk membangun daerah lah. Jadi ketika masyarakat muda ini berpikir dan antusias memilih pemimpinnya, memilih siapa nanti yang akan memimpinnya 5 tahun ke depan misalnya kan, nah itu insya Allah itu daerah kita akan maju. Itu ya harapannya. Ya, sesuai dengan dialognya di episode terakhir, Pak. Itu kan bahwa masyarakat yang baik itu akan menghasilkan pemimpin yang baik. Dan saya terharu itu dialog terakhir itu. Di mana dapat tuh Bang? Inspirasi yang saya terharu itu ketika yang si Ahmad nyampaikan itu yang kenapa sih rencana Tuhan itu tidak sesuai dengan dengan yang kita harapkan. Terus Pak Angah itu memberikan nasihat apakah mungkin ketika seluruh kemauan kita dikabulkan oleh Tuhan katanya kita akan bahagia. Mungkin katanya si Ahmad kan. Nah, kemungkinan itulah yang dirangkai oleh Tuhan dalam skema takdir. Keren kata-katanya itu keren. Dari mana itu Bang dapat inspirasi? Pertama sebenarnya kadang kebiasaan saya nulis itu kan spontanitas. Jadi biasa dalam perjalanan tiba-tiba dapat, langsung saya catat. Kadang itu pun garis besarnya. Ketika masukkan ke dialog film itu belum matang, masih mentah biasa. Itu pun memang ketika saya kasihkan ke talentnya, ke karakternya itu berapa kali tag. Karena pertama tingkat bahasanya kan agak berat. Nah, agak berat. Jadi ketika pas dialognya putus, ulang lagi. Dan yang memang lebih berat lagi, waktu itu hampir maghrib pada saat itu. Dia karakternya itu udah berapa kali ngulang,
Akhirnya alhamdulillah berapa menit sebelum azan tuh akhirnya Baru- dialognya lancar. Baru dialognya lancar. Dan pada saat itu hujan. Hujan. Ingat saya, hujan. Dan disitulah baru kita tahu siapa sih sebenarnya apa ya, orang di balik topeng itu, sosok bertopeng itu. Iya. Kalau tiba-tiba ada imajinasi abang ada apa namanya orang yang bisa ngilang lewat sarung. Itu gimana? Sebenarnya kalau sarung yang hilang itu sebenarnya metafora dari kondisi sosial kita. Nah, bahwa itu sebenarnya iya metafora. Bahwa sebenarnya kalaupun kita minta satu mukjizat keajaiban, mungkin yang paling mudah itu sarung sakti itu. Karena orang terbang dan segala macam kan agak berat. Tapi kalau sarung sakti kita dekatkan dengan pendekatan politiknya dan teknis pemilihannya, oh itu masuk akal. Ya, dia punya kekuatan itu gitu. Makanya saya bilang jadi dia arahnya bukan superhero sebenarnya. Bukan superhero. Bukan ya? superhero sebenarnya. Iya. Arahnya film ini tidak mengarahkan ke superhero. Tidak berfokus pada kemampuan supranatural seorang amat. Tapi lebih kepada sifat dan sikapnya. Hingga akhirnya amat tidak ketergantungan dengan sarung saktinya. Nah, itu. Dia bisa aja merubah sesuatu yang dia tidak inginkan kan. Iya. Dia tiba-tiba misalnya lah kalau amat tuh psikopat kan, tiba-tiba nyekek ayah Pak Bujang, ayah kalau akhirnya cerita itu berubah kan, cuman akhirnya itulah saya bilang amat tuh punya hati yang tulus, hati karakter yang bagus lah. Di mana dia bisa memiliki kesempatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Iya, bisa aja mencuri misalnya kan. Dan yang tuh kan yang di film itu kan dia dapat sogokan tuh kan, tapi tidak dilakukannya karena perasaannya yang muncul. Iya betul. Iya. Perasaannya. Walaupun harus merelakan Cintanya berat gitu segala ya. macam. Berat itu. Kita berharap orang seperti itu ya, pemilih kita nanti ke depannya harapan kita dari nonton film itu ya, lebih mengutamakan rasa, betul. apa namanya, logika berpikir, memilih pemimpin seperti itu, bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Untuk pribadi. Ada rencana bikin sequel enggak nih Bang? Gimana nih Pak? Tergantung. Ini kemarin saya lihat dia komentar di YouTube nih ada yang menunggu kelanjutan. Ada nggak nih kelanjutannya nih? Mudah-mudahan nanti kita ada. Amin ya. Ya, saya kira kemarin itu yang yang hilangnya bayangan dari dialog itu terinspirasinya dari Tugu Katulistiwa. Oh iya memang Ya, kulminasi. kulminasi Itu saya dapat inspirasi. Oh iya, makasih udah mengingatkan. Jadi memang pada saat itu spontanitas ketika saya pulang dari Pontianak. Singkawang, saya lewat Tugu Katulistiwa. Nah, itulah kulminasi. Karena pertama yang memang harus kita tanamkan dalam sebuah film karya lokal itu sebenarnya di tingkat lokal wisdom, kearifan lokal, potensi lokal. Dan orang mungkin tidak tahu, misalnya orang luar apa sih kulminasi, dia akan searching kan. Oh ternyata kulminasi terjadi di Tugu Katulistiwa di Kalimantan Barat. Itu salah satu. Itulah bahwa film itu media populer di era digital sekarang. Termasuk kenalkan Tarup lah. Tarup 7 tuntung. 20 tuntung ya? 20 tuntung. Band 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam. Dan itu dikoreksi. Dialognya sebenarnya ada menyebutkan salah satu band Sambas yang terkenal. Bang, jangan sebutkan ya kan. Ada. Keren Bang itu mudah-mudahan ini membuktikan ya kepada pihak luar bahwa kita di daerah perbatasan punya orang-orang seperti Bang Subi, punya ide, gagasan, pandai membuat film dengan menginspirasi kita semua ya. Dengan otodidaknya Abang belajar itu kan selama mau belajar berkarya. Seperti itu. Dan memang saya juga terinspirasi dengan Gari Nugroho. Saya 2 tahun lalu sutradara film itu kan? Ya, betul. Gari Nugroho sutradara Janji itu. Janji ya. 2 tahun lalu saya ikut workshopnya di Pontianak. Waktu dia jadi dewan juri. Saya bukan peserta tapi peserta workshop, bukan peserta kompetisi. Saya ikut dan memang banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Ketika nonton filmnya, bagus.
Cuman kan filmnya realita Iya, kan. realita. Jadi memang bukan fantasi, memang betul-betul drama komedi. Oke, Cak. Ada lagi yang mau kita Mungkin ulik-ulik? mungkin cukup sampai. Ya, mungkin ada ingin disampaikan Bang untuk para konten kreator mungkin atau anak-anak muda kita untuk berkarya atau apalah. Termasuk juga mungkin ada pesan Abang untuk pendidikan politik kepada masyarakat Kabupaten Sambas. Iya. Pertama terkait anak muda dengan pesan-pesan yang memang sebenarnya tadi pun ketika ngisi workshop tuh saya sampaikan bahwa sekarang kita dihadapkan dengan satu situasi perkembangan teknologi yang besar. Sekarang kita itu dihadapkan pada kecerdasan robot versus kecerdasan organik. Kita tahu sekarang mudah sekali. Macam saya bisa tergantikan penulis naskah. Ketika ada ChatGPT kan, AI lain lah, itu sangat mudah. Hanya hitungan detik, menit itu udah jadi. Premis, naskah, dan cerita itu bisa jadi. Nah, tapi yang membuat kita berbeda, manusia itu kecerdasan organik itu tumbuh dengan sangat otentik. Jadi sikap kita, sifat kita, adab kita itu tidak bisa ditiru oleh robot. Makanya anak muda Sambas ketika nanti dihadapkan dengan era yang sekarang berubah sangat cepat, berkarya. Karena karya itu bisa melintasi zaman. Jadi ketika nanti zaman sudah canggih, tapi karya kita bisa diulang pada zaman-zaman seterusnya. Dan itu abadi. Keren sekali. Makasih Bang Subi Siap. atas berbagi ilmu, pengalamannya, Amin. dan Amin. pesan-pesannya kepada kita semua. Ya, baik. Silakan, Cak. Baik, terima kasih ya Bang Subi Ya, sudah berkenan hadir di podcast KPU Ya, Kabupaten sama-sama. Sambas hari ini. Semoga Bang Subi selalu sehat dan bisa Amin. menciptakan lebih banyak lagi karya-karya yang bisa menghibur dan memotivasi masyarakat di luar sana. Nah, teman-teman, ada satu kutipan nih yang saya suka dari film Janji Siti dan Sarung Sakti kali ini. Yaitu kita ini diciptakan dengan tujuan, bukan dengan kesia-siaan. Nah, untuk teman pemilih yang belum menyaksikan film ini, silakan berkunjung di kanal YouTube KPU Kabupaten Sambas, bisa dilihat di playlist ya, Pak Aan ya. Oke, terima kasih untuk teman pemilih yang sudah setia bergabung di podcast KPU Kabupaten Sambas. Saya pamit undur diri. Kita ketemu lagi di podcast episode selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ayo